Kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi struktural baja sesuai dengan AWS D1.1. Baik, selamat mengikuti. Salam quality. Selamat datang rekan-rekan insinyur. Kalau tanggung jawab Anda adalah memastikan integritas struktur baja, apalagi di proyek-proyek krusial seperti pembangkit listrik panas bumi, maka pembahasan ini sangat pas untuk Anda. Kita akan bedah standar AWS D1.1, bukan sebagai buku teori yang tebal, tapi sebagai panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai di lapangan, dari awal desain sampai inspeksi final. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 bagian penting yang akan kita lalui bersama. Tujuannya? Supaya di akhir nanti Anda punya semacam checklist yang jelas untuk setiap tahapan inspeksi. Jadi nggak ada lagi yang kelewat pas di lapangan. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Pahami ini baik-baik. AWS D1.1 itu bukan sekedar buku panduan. Di lapangan, dokumen ini adalah sumber wewenang Anda. Inilah standar yang jadi landasan setiap keputusan teknis yang Anda ambil. Sederhananya begini, kalau kita bicara soal struktur baja untuk konstruksi, ya acuannya dokumen ini. Dan peran Anda sebagai insinyur lapangan sangat jelas. Anda harus memastikan setiap lasan, setiap sambungan, setiap prosedur itu 100% patuh sama standar ini. Nggak ada kompromi. Sekarang kita masuk ke fase yang super krusial, pra-pengelasan. Ingat, kesalahan sekecil apapun yang lolos di tahap ini, biayanya bisa berlipat ganda nanti. Disinilah Anda mempersiapkan kesuksesan. Kualitas itu ditentukan di awal, bukan cuma diperiksa di akhir. Coba dibayangkan, WPS atau spesifikasi prosedur pengelasan ini sebagai resep masakan yang sudah diuji di laboratorium. Tugas pertama Anda di lapangan, pastikan kontraktor mengikuti resep yang sudah disetujui itu dengan persis. Setiap penyimpangan tanpa izin, itu sudah lampu merah. Nah, ini dia, checklist wajib Anda sebelum pengelasan boleh dimulai. Untuk WPS yang prakualifikasi, setiap poin di sini, mulai dari jenis material, kawat las, suhu, sampai setting parameter di mesin, itu wajib Anda verifikasi. Adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan semua variabel ini klop sebelum api las pertama menyala. Setelah WPS beres, kita beralih ke orang dan persiapannya. Apakah juru lasnya punya sertifikat yang sesuai untuk pekerjaan ini? Apakah material yang datang sudah benar? Persiapan sambungannya gimana? Sudah presisi? Anggap ini sebagai lapisan verifikasi kedua Anda. Oke, persiapan sudah kita kunci. Sekarang, kita masuk ke jantung dari pekerjaan Anda di lapangan, yaitu proses inspeksi visual secara langsung. Ini tolong dicatat baik-baik. Kode AWS D1.1 mewajibkan setiap lasan, saya ulangi, setiap lasan harus diinspeksi secara visual. Bukan cuma sampel, tapi semuanya. Artinya, mata Anda adalah alat kendali mutu yang paling sering dipakai dan paling penting di lapangan. Dan inilah kitab suci Anda dalam satu halaman. Tabel 8.1 ini adalah acuan utama Anda. Tabel ini yang mengubah penilaian subjektif menjadi keputusan objektif. Di sini ada batas-batas angka yang jelas untuk cacat seperti undercut, porositas, dan lain-lain. Anda akan bolak-balik buka tabel ini, itu sudah pasti. Di antara semua aturan di tabel itu, ada satu yang harganya mati, nggak bisa ditawar sama sekali. Retak. Kenapa dia ada di nomor 1? Karena nggak ada toleransi sedikit pun untuk retak. Nggak peduli ukurannya, nggak peduli lokasinya. Kalau Anda lihat retak, lasan itu gagal. Titik. Baiklah, cukup teorinya. Mari kita praktikkan. Kita akan lihat cara menerapkan tabel 8.1 pada beberapa kasus cacat las yang paling sering Anda temui di dunia nyata, dan gimana cara membuat keputusan, terima atau tolak. Pertama, undercut. Ini adalah semacam cowakan atau alur yang terbentuk di material dasar tepat di pinggir lasan. Efeknya apa? Dia mengurangi ketebalan material dan bisa jadi titik awal retak. Ini cacat yang umum banget, jadi mengukurnya dengan akurat itu penting. Tabel ini menunjukkan angka-angka yang Anda butuhkan. Coba perhatikan, toleransinya berubah. Material yang lebih tebal boleh ada undercut sedikit lebih dalam. Tapi lihat, untuk komponen struktur utama, batasnya super ketat, cuma 1/4 mm. Jadi presisi pengukuran itu kunci. Selanjutnya, ini cacat yang gawat, fusi tidak lengkap. Ini kondisi di mana logam las gagal menyatu sempurna dengan material dasarnya. Ibaratnya seperti kita mengelem dua benda, tapi lemnya nggak merekat. Sambungan itu secara fundamental lemah dan sangat berbahaya. Untuk dua cacat ini, fusi tidak lengkap dan retak, kode sama sekali nggak kasih ampun. Nggak ada batas toleransi. Solusi satu-satunya ya cuma bongkar total bagian yang rusak itu, lalu las ulang dengan benar dari awal.
Akhirnya, kita sampai di langkah terakhir yang mengikat semuanya. Inspeksi Anda secanggih apapun, jadi nggak berarti tanpa dokumentasi yang benar. Yuk, kita tutup siklus kualitas ini. Ada pepatah di dunia rekayasa. Kalau tidak didokumentasikan, berarti tidak pernah terjadi. Laporan Anda itu adalah bukti yang bisa dilacak bahwa struktur dibangun sesuai gambar dan spesifikasi. Tanpa jejak kertas itu, dari sisi legal dan mutu, pekerjaan Anda bisa dianggap tidak ada. Nah, inilah wujud akhir dari kerja keras Anda. Ini contoh formulir laporan standar yang akan Anda isi. Entah itu untuk inspeksi visual atau metode NDT lainnya, seperti radiografi atau partikel magnetik. Formulir inilah yang menjadi catatan permanen dan resmi dari semua temuan Anda. Jadi untuk merampungkan semuanya, Anda harus menutup siklus kualitas. Tandai secara fisik pekerjaan yang sudah Anda terima, pastikan semua catatan kualifikasi tersimpan dengan baik, dan terakhir, serahkan laporan formal Anda. Inilah cara Anda memastikan dan juga membuktikan kepatuhan teknis dari awal sampai akhir proyek. Kita sudah membahas kerangka kerja dari kode AWSD 1.1. Tapi ingat, kode itu sendiri nggak membangun apa-apa. Keahlian, ketajaman mata, dan ketekunan Anda di lapanganlah yang pada akhirnya mengubah aturan-aturan ini menjadi sebuah struktur yang aman dan berkualitas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.